أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'an. Para sahabat channel Percikan Ilahi yang dirahmati Allah, dalam menjaga kedamaian dan kesucian rumah, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ada barang-barang tertentu yang sebaiknya tidak kita simpan di dalam rumah kita. Dalam ajaran Islam, kebersihan fisik dan spiritual rumah sangatlah penting. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama 5 barang yang sebaiknya dikeluarkan dari rumah kita demi menjaga keberkahan dan keberlimpahan dalam rumah tangga kita. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, dalam ajaran Islam disarankan untuk mengeluarkan bejana emas dan perak dari rumah. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa keberadaan bejana-bejana tersebut dapat menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Di dalam kitab Matan Al-Ghayah wat Taqrib menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, namun diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari bahan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan larangan ini, di mana Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian meminum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya hal itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kita nanti di akhirat." Menurut ajaran Islam, larangan itu tidak hanya berlaku untuk bejana besar, tetapi juga untuk bejana kecil seperti cangkir dan gelas. Begitu pula dengan media-media yang digunakan untuk makan dan minum, seperti piring. Jika terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya adalah haram. Rasulullah juga memberikan peringatan yang keras terkait masalah ini. Sebagaimana tercantum di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka sesungguhnya dia telah mendidihkan perutnya dengan api dari neraka jahanam. Oleh karena itu, menjauhkan bejana-bejana emas dan perak dari rumah adalah salah satu langkah untuk menjaga kesucian dan keberkahan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, dalam ajaran Islam disarankan untuk menghindari memiliki patung di dalam rumah. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat hadis yang sahih, di antaranya yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung atau gambar makhluk bernyawa. Selain itu, terdapat dalil tambahan dari sejumlah ulama yang menekankan larangan terhadap pembuatan patung, mengingatnya sebagai praktik yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Menariknya, dalam sejarah awal Islam, Nabi Muhammad sendiri menghapuskan patung-patung yang ada di Ka'bah saat menaklukkan Mekah sebagai upaya untuk membersihkan tempat ibadah dari praktek-praktek jahiliyah. Menurut pandangan ulama, memiliki patung atau gambar makhluk bernyawa di dalam rumah dapat mempengaruhi ikhtiar manusia dalam mencari rezeki. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa malaikat berkunjung ke rumah yang bersih dari patung, dan kehadiran mereka dapat membawa berkah dan rahmat. Sebaliknya, keberadaan patung dapat menghalangi kedatangan malaikat dan berpotensi merintangi aliran-aliran berkah yang seharusnya diterima oleh penghuni rumah. Dengan demikian, menjauhkan patung dari rumah menjadi bagian penting dalam menjaga keberkahan dan keberlimpahan rezeki dalam rumah, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebersihan fisik dan spiritual. Ketiga, dalam ajaran Islam disarankan untuk menghindari memiliki lukisan makhluk bernyawa di dalam rumah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim,
di mana Rasulullah menyatakan bahwa para pelukis gambar makhluk bernyawa akan mendapat azab di hari kiamat. Hadis tersebut juga menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang memiliki gambar tersebut. Menariknya, hadis ini menunjukkan bahwa Islam menekankan larangan terhadap pembuatan gambar makhluk hidup karena dapat mendatangkan siksa bagi pelukisnya di akhirat kelak. Selain itu, hadis ini menegaskan bahwa setiap gambar yang dibuat oleh pelukis akan menjadi penyebab bagi siksa yang dialaminya di neraka. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Islam memandang pembuatan gambar makhluk bernyawa sebagai suatu tindakan yang mengganggu hakikat penciptaan Allah. Sebagai tambahan juga, ada beberapa ulama menegaskan bahwa lukisan makhluk bernyawa dapat mempengaruhi spiritualitas rumah dengan potensi menghalangi kedatangan malaikat dan berkah dari Allah. Oleh karenanya, menjauhkan lukisan makhluk bernyawa dari rumah menjadi langkah penting untuk menjaga kesucian dan keberkahan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, dalam konteks foto keluarga, Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian rumah dari gangguan jin. Beberapa kasus ruqyah, yaitu praktek pengobatan spiritual dalam Islam, melaporkan bahwa jin-jin yang merasuki seseorang mengaku bahwa mereka bersembunyi di dalam foto keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa foto-foto keluarga, terutama anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, bisa menjadi sarana bagi gangguan spiritual. Lalu sebagai tindakan pencegahan, sebaiknya foto-foto keluarga disimpan dalam album yang tertutup. Menurut beberapa praktisi ruqyah, gangguan jin seringkali berkaitan dengan keberadaan foto-foto keluarga yang terpajang secara terbuka di rumah. Oleh karena itu, menyimpan foto-foto tersebut dalam album yang tertutup dapat menjaga kesucian rumah dari gangguan spiritual yang tidak diinginkan. Sebagai umat Islam, menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah adalah suatu kewajiban. Dan langkah-langkah seperti ini dapat membantu mencapai tujuan tersebut dengan lebih baik. Dengan demikian, sambil tetap menghargai kenangan keluarga yang terabadikan dalam foto, kita juga menjaga kesejahteraan spiritual rumah dengan menghindari potensi gangguan dari entitas spiritual yang tidak kita inginkan. Kelima, dalam ajaran Islam disarankan untuk mengusir anjing dan babi dari dalam rumah. Al-Quran secara tegas melarang mengkonsumsi daging babi dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan menjelaskan kenajisannya. Kemudian anjing juga memiliki status yang spesifik dalam Islam, di mana hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa kehadiran anjing sebagai hewan peliharaan dapat mengurangi pahala seseorang, kecuali jika anjing tersebut digunakan untuk berburu dan menjaga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat penekanan terhadap menjaga kesucian rumah dengan menghindari kehadiran anjing dan babi di dalamnya. Meskipun anjing digunakan untuk tujuan tertentu seperti berburu atau menjaga ternak, namun keberadaannya sebagai hewan peliharaan dalam rumah dapat mempengaruhi spiritualitas dan mendatangkan konsekuensi terhadap pahala seseorang. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keberkahan dan kebersihan rumah tangga. Dengan demikian, mengusir anjing dan babi dari dalam rumah adalah langkah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari menjaga kesucian rumah dari hal-hal yang dianggap najis atau dapat mengganggu kesejahteraan spiritual di dalam rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.